Jadi pada tanggal 30 Oktober 2020, Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru yang di bawah pimpinan Kasat Reskrim dan tim melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial MAD, usia 30 tahun. Kemudian yang bersangkutan adalah warga Tanjung Batu dalam Kecamatan Singkawang Selatan, Provinsi Kalteng. Kemudian tersangka yang kedua adalah inisial YXH, usia 36 tahun, tidak bekerja, warga negara asing berkebangsaan RRT ya. Kemudian inisial pelaku ketiga adalah inisial LXY, usia 45 tahun, kemudian berkebangsaan warga negara asing atau berkebangsaan RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok. Dari ketiga tersangka ini merupakan sindikat kasus penipuan dengan modus hipnotis terhadap korbannya adalah warga Kota Pekanbaru atas nama Ibu Yusni, perempuan 57 tahun, dengan alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Kemudian barang bukti yang kita bisa amankan yaitu satu tas yang berisikan satu bungkusan plastik hitam yang berisikan 4 tisu dan 2 bungkus garam, kemudian satu buah bungkusan plastik hitam yang berisikan 2 tisu dan 2 bungkus garam, dan satu buah bungkusan plastik hitam berisikan 2 tisu dan 1 buah tisu dengan dibalut 1 bungkus garam dan rekening orang. Kemudian 1 buah box plastik yang berisikan 1 botol air mineral, kemudian 1 bungkus plastik hitam berisikan 2 tisu dan 1 garam dibalut koran, kemudian 2 buah tisu dan 1 garam dibalut koran juga. Kemudian ada 2 plat kendaraan nompol dengan nompol dari Sumatera Utara ya. Kemudian SIM A, kemudian fotokopi visa, kemudian 10 HP. Dan juga kita berhasil mengamankan selain itu juga 3 buah perhiasan, kalung, cincin dan gelang, serta SIM card dan uang sejumlah 3 juta rupiah. Kemudian juga kita amankan 1 unit kendaraan sebagai sarana yang digunakan, yaitu jenis mobil SUV. Rekan-rekan sekalian, perlu kami informasikan bahwa 3 pelaku yang merupakan sindikat ini sebenarnya adalah berjumlah 4 orang, namun 1 masih dalam pengejaran. Jadi 1 warga negara kita, kemudian 2 warga negara RRT, dan yang 1 lagi adalah warga negara Taiwan ya, yang masih kita buru. Kemudian secara kronologis kami akan informasikan bahwa keempat tersangka awalnya ini sekira bulan September 2020 memang telah merencanakan pemufakatan jahat di sebuah restoran di Jakarta untuk yang ada di Kota Pekanbaru ini beserta perhiasan dari rumahnya, dan kemudian barang perhiasan maupun uang yang sudah diambil tersebut diserahkan kepada si DPOA ini. Lalu korban disuruh turun dari mobil. Tidak berapa lama kemudian DPOA ini menyerahkan tas merah dengan mengatakan, ini uang dan perhiasanmu ada di sini, nanti buka setelah di rumah. Selanjutnya DPOA menyerahkan juga 2 botol air mineral yang dianggap air suci pembuang siap. Nah, korban percaya tersebut. Nah, selanjutnya korban diturunkan di depan salah satu bank BUMN di Jalan Protokol Kota Pekanbaru, sedangkan para tersangka pergi. Tidak beberapa jauh korban berjalan sambil membuka bungkusan
tas merah, namun ternyata isinya bukan uang dan emas korban, tetapi isinya adalah garam, tisu, kemudian lain-lainnya, dan ditaksir kerugian korban sekitar 700 juta rupiah. Jadi perlu diketahui bersama bahwa saat ini ketiga para tersangka ini telah kita persangkakan dengan pasal 378 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan proses lebih lanjut, dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain kurang lebih 20 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta. Jadi mereka berjumpa di Jakarta, itu mereka sebelumnya sudah kenal 20 hari sebelumnya. Pada saat mereka akan berangkat menuju ke Jakarta, sebelum handphone itu dibagikan, handphone yang sama bentuknya itu sebelum dibagikan, mereka sudah berangkat dari Jakarta. Mereka sebelumnya sudah kenal 20 hari sebelumnya, memang sudah direncanakan sebelumnya. Pak, otak pelaku sebenarnya yang mana Pak? Yang DPO atau yang... Menurut keterangan para tersangka yang ada, mereka masih mengatakan bahwa otak pelakunya adalah inisial AI yang DPO itu.